dia sedang berjuang seorang istri misalkan menjadi pelayan suaminya sakit, dia tidak itikaf, dia di rumah merawat suaminya dengan telaten, bisa jadi dia dapat itikaf, dapat Lailatul Qadar di malam itu bisa. Tetapi dia tidak dapat pahala itikaf. Jadi Lailatul Qadar bisa didapat kapan saja dan di mana saja orang berada. Dan ayat di malam itu bisa di masjid, bisa di tempat mana saja. Tapi orang itikaf peluangnya lebih besar daripada yang tidak itikaf. Yang kedua, orang itikaf ada plusnya, dia dapat pahala iktikaf di samping mendapatkan peluang lebih besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, jadi ketika berbicara malam ganjil, maka Rasul itu sudah antisipasi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kan kalau gini mah misalkan Rasul mengisyaratkan ada Lailatul Qadar itu di malam ganjil di 10 terakhir. Maka beriktikaflah di malam ganjil. Kan enggak begitu. Beriktikaflah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah gambaran bahwa sekarang terjawab. Kalau orang itikaf full 10 hari, maka potensial dia dapat Lailatul Qadar. Meskipun Rasul menyampaikan potensi Lailatul Qadar itu di malam ganjil. Anu mulah milih supaya itikaf di malam ganjil bukan Rasul, karena siasat kita masyarakat atau orang hari ini yang ingin dia bagaimana berusaha untuk menjemput Qadar. Nah, oleh karena itu berbahagialah kepada Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan untuk melaksanakan iktikaf 10 hari full dan semoga istiqomah, dan kita di samping melaksanakan sunnah Nabi juga kita berkesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahrin. Begitu Pak DKM. Boleh ada pertanyaan lanjutan? Boleh, silakan. Bagaimana ciri-ciri ataupun tanda-tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar tersebut? Apakah kehidupannya akan berubah secara nyata ataupun ada perubahan spiritual yang lebih mendasar di dalam dirinya dalam Baik, jadi gini Pak, kalau kaitan dengan saum itu ya, surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. As-shaum, asyam itu maknanya al-imsak, menahan. Menahan apa? Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Sejak kapan? Sejak pada waktu subuh sampai maghrib. Itu secara fikih. Saum merupakan wasilah orang menjadi muttaqin. Apa itu muttaqin? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu siapa? Orang yang berhati-hati. Berhati-hati apa? Jangan sampai dia terjerembab pada perbuatan maksiat. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang dapat menahan diri tidak bermaksiat. Saum itu edukasi. Bagaimana orang yang saum itu disiplin untuk melaksanakan perintah Allah. Meskipun tidak ada orang, meskipun dia tidak dilihat orang, dia konsisten untuk puasa. Karena dia tahu bahwa Allah Maha melihat. Kan kalau orang mau modus boleh aja, bukan boleh, bisa saja dia ketika modus dia seperti berkumur padahal minum, atau tidak ada yang tahu. Tapi ini kenapa dia tidak batal? Kenapa dia tidak membatalkan dirinya? Karena dia tahu bahwa Allah itu Maha melihat. Inilah mentalitas semestinya seorang yang shaimun saum.
Jadi dia punya keyakinan Allah Maha melihat bukan hanya dalam urusan saum. Mau korupsi, Allah Maha melihat. Dia tidak korupsi bukan karena disadap KPK. Dia mau melanggar, dia tidak melanggar bukan karena kejaksaan, bukan karena adanya polisi, karena dia tahu Allah Maha melihat. Lihat HP. Kan kalau misalkan orang tidak ada yang tahu kan, misalkan orang tua tidak mengawasi, guru tidak mengawasi, kan orang mau beli bisa aja sambil lihat HP, lihat video porno atau apa, kan bisa begitu. Tapi kalau dia itu punya keyakinan Allah nggak akan dilakukan. Ayah saya tidak ada, ibu saya tidak ada, guru saya tidak, tapi Allah Maha melihat. Nah, jadi saum itu sebagai edukasi dari Allah, tarbiyah agar manusia endingnya la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang dapat menahan diri, orang yang dapat terhindar dari melaksanakan maksiat. Artinya orang dengan saum itu dapat menjadi orang yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, di antara proses pada waktu saum itu ada Lailatul Qadar. Apa indikatornya? Tentu ada haji itu yang mabrur, hajjah mabrurah, ada yang haji makbul, ada yang hajjah makbulah. Orang ketika pulang dari tanah suci, apakah haji atau umroh, yang mabrurah atau yang mabrur, maka akan berimplikasi pada perilaku setelahnya. Nggak akan istilah ratu dangdut hajah titik-titik, masa hajah jadi ratu dangdut? Atau ada raja dangdut, masa goyang-goyang? Nah, dia tidak malu menempelkan nama haji. Haji itu pasti akan terimplikasi. Kalau ada orang pernah ke tanah suci, ketika di haram, kan kadang-kadang menyesal imam terlalu pendek punya suratnya. Padahal kalau panjang enak gitu. Ayo kurang masuk kalau ngerti lama imamnya panjang deh. Ayo itu apa? Aduh, padahal nikmat suaranya. Orang yang di Indonesia pelit, cap jahe, merek gehese, butuh kasiran. Ketika kamu ngadadak bagus di Mahkamah yang biasa ngobrol ketika dalam konteks di dunia di sini di Indonesia dia suka ngobrol-ngobrol yang jorok, di sana tidak boleh melakukan perkataan yang rofas dan seterusnya. Nah, orang yang hajinya mabrur, maka ketika dia pulang ke tanah air, dia akan berimplikasi pada perilakunya, pada perbuatannya menjadi lebih baik gitu. Nah, ini juga sama. Malam Qadar itu ada malam yang khairum min alfi syahrin. Kalau orang dapat malam Lailatul Qadar, maka akan ada akselerasi pada dirinya. Nah, ini nanti akan dilihat di Syawal terkhusus, ketika ada orang naik kelas pada waktu bulan Ramadan akan berimplikasi. Orang anu tara biasa sholat berjamaah jadi rajin berjamaah. Orang anu biasa antara infak jadi semangat infak. Itulah manfaat hikmah ketika orang mendapatkan Qadar. Spiritualitasnya meningkat, kemudian akhlaknya menjadi lebih baik. Itulah dampak dari Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan kalau kita Allah misalkan ya Allah mudah-mudahan Tuhan tidak putranya, tapi tetap kalau berdoa itu ibadah, tidak ada yang sia-sia. Kalau dalam pandangan kita belum dikabul, yakin insya Allah tetap ibadah, dan bisa jadi nanti di kemudian hari Allah akan kabul. Punya anak, anaknya bermasalah, doakan, tiba-tiba anak jadi baik. Nah, itu juga dampak daripada Lailatul, bisa jadi seperti itu. Atau punya istri, atau punya suami, atau punya menantu. Jadi menantu asal sok pasyawa jadi idaman. Amanda anak bantu damai. Jadi bisa terkondisikan insya Allah seperti itu. Nah, jadi insya Allah dapat berimplikasi pada perubahan spiritualitas dalam perubahan perilaku begitu. Al-A'raf ayat 170 172. Silakan dibuka. Al-A'raf surat berapa?
Bukan. Al-A'raf surat keberapa? Surat ke-7 ayat 172. Silakan dibuka. Tuh, biar nanti kita jelaskan insyaallah. Al-A'raf yaitu Al-Qur'an surat ke-7 ayat 172. Sudah ketemu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini menarik deh. Baik. Wa iz akhadha rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang min bani Adama, dari anak cucu Adam atau keturunan mereka, min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Nah, ini luar biasa, ini menarik ya. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka ya. Kemudian alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka, nah ini yang proses penciptaan anak Adam itu berkata, bala syahidna, mereka itu menjawab, betul. Apa engkau itu? Kaitannya Tuhan kami. Nah, kami ini bersaksi. Nah, di sini bahwa kaitannya dengan persaksian ya, inilah menunjukkan bahwa pada dasarnya kaitan dengan hadis, anak itu pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi dengan adanya redaksi ini bahwa pada dasarnya dalam proses penciptaan itu manusia itu awalnya adalah ketika dilahirkan dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan selamat atau sebagai muslim. Makanya kalau bayi yang baru lahir kemudian dianggap masih suci bersih, yang belum akil balik itu dianggap orang tidak berdosa ketika melakukan kesalahan. Kenapa? Karena dia belum terikat dengan hukum syara. Yang selanjutnya dia menjadi seperti apa, itu ditentukan kaitan dengan orang tuanya. Nah, di sini dijelaskan sekali bahwasanya ketika berbicara gini, ada yang mengatakan begini, kaitannya dengan persaksian. Kan dalam hadis, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Terus kalau seseorang mau menjadi muslim kudu syahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, sebetulnya kalau kaitan dengan asal, al-aslu qawiyun, asal Quran, ketika seorang itu dalam proses penciptaan dia telah bersaksi, bala syahidna, kami bersaksi itu bahwa Allah itu sebagai Tuhan, alastu bi rabbikum. Nah, Allah itu sebagai Rabb, artinya dia bertauhid. Jadi ketika berbicara setiap manusia yang dilahirkan itu adalah dalam posisi fitrah. Maka ada yang disebut bahwa yang selanjutnya adalah peran edukasi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan orang lahirnya dalam keadaan fitrah,
kemudian dia dalam proses selanjutnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, maka kemudian ketika dia dianggap mu'alaf kembali kepada Islam, maka dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau yang sifatnya di permukaan itu seremonial, tapi esensialnya adalah ketika dia kemudian kembali kepada awal, dia menyatakan mengimani bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, itu bagian dia telah menyampaikan syahadatain. Jadi intinya di sini ketika Allah menyatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, maka ini menunjukkan bahwa manusia itu pada dasarnya ketika dilahirkan dalam keadaan fitrah, karena dalam proses penciptaan mereka telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu, wallahu a'lam bishawab.